sudah trimester 2 akhir, tapi kita masih bingung persiapan apa saja yang diperlukan saat persalinan ya Pak. Besok kita datang ke bidan saja ya Bu untuk menanyakan persiapan dan kebutuhan persalinan apa saja ya. Saya sebagai bidan akan memberikan informasi penting tentang persiapan dan kebutuhan persalinan agar ibu dan keluarga siap secara fisik, mental, dan perlengkapan saat menghadapi kelahiran. Tujuannya adalah untuk mengurangi resiko, meningkatkan rasa percaya diri ibu, serta memastikan proses persalinan berjalan aman dan nyaman. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang persiapan persalinan ya. Jadi yang pertama ada pemilihan metode persalinan. Jadi yang dikasihkan antara bidan atau dokter dengan pasangan disesuaikan dengan kebutuhan ibu, kemampuan, serta mempertimbangkan risiko dan efek setelahnya, baik persalinan normal, sesar maupun waterbirth. Yang kedua, tempat melahirkan. Jadi sebaiknya dipilih sesuai jarak dan waktu tempuh dari rumah dengan memperhatikan kepadatan lalu lintas serta menyiapkan jalur alternatif lain menuju rumah sakit. Selanjutnya, tenaga medis penolong persalinan. Jadi dokter kandungan maupun bidan yang sekiranya akan menangani proses persalinan sebaiknya ditentukan dari jauh-jauh hari. Ada baiknya menciptakan kesinambungan antara tenaga medis yang memantau kehamilan ibu sedari awal sehingga dapat tahu betul perihal perkembangan ibu dan janin. Selanjutnya ada persiapan mental. Jadi ibu perlu tetap tenang dan menghindari kepanikan agar tenaga tidak terkuras sehingga lebih siap menghadapi persalinan dan menyambut buah hati. Dukungan, perhatian, dan kasih sayang dari orang terdekat juga membantu menambah semangat saat melahirkan. Nah, selanjutnya ini adalah persiapan kebutuhan ibu yang dibawa saat persalinan. Yang pertama ada sikat gigi dan pasta gigi, minum dan makanan untuk ibu, sarung bersih, celana dalam dan bra, pembalut, sabun mandi dan sabun cuci, kaos kaki, baju ganti, handuk, barang-barang pribadi lainnya yang sekiranya penting. Selanjutnya ini juga penting, yaitu persiapan untuk bayi yang sudah lahir, yaitu ada popok, handuk, kantong plastik untuk wadah plasenta, baju atau setelan untuk bayi, topi dan selimut, dan kaos kaki dan sarung tangan bayi. Untuk tema yang kedua yaitu kebutuhan ibu bersalin. Nah, di sini ada kebutuhan nutrisi dan cairan. Jadi, ibu perlu pemenuhan nutrisi dan cairan saat persalinan penting untuk menjaga energi ibu dan bayi. Ahli kesehatan menganjurkan ibu tetap boleh makan ringan dan minum agar tetap kuat dan proses persalinan berjalan lancar. Nah, ini ada makanan yang dianjurkan selama persalinan dan ada hal yang perlu diperhatikan saat makan dan minum selama persalinan nih. Yang pertama, makan porsi kecil atau camilan ringan tiap jam pada kala satu. Yang kedua, pilih makanan mudah dicerna. Yang ketiga, konsumsi makanan berenergi. Yang keempat, hindari makanan berlemak seperti gorengan dan yang menimbulkan gas. Yang kelima, hindari minuman bersoda karena dapat menyebabkan mual. Nah, untuk jenis makanan dan cairan yang dianjurkan dikonsumsi, ini ada makanan yang disarankan seperti roti, biskuit, sayuran dan buah-buahan, yogurt rendah lemak, dan sup. Kemudian untuk minumannya yang disarankan seperti kaldu jernih, air mineral, minuman isotonik atau air lemon, dan ada juga jus atau smoothie buah, itu bisa dicampur yogurt ataupun pisang. Ini ada kebutuhan hygiene atau kebersihan personal ibu-ibu. Jadi, personal hygiene penting untuk mencegah infeksi, menjaga sirkulasi darah, dan meningkatkan kenyamanan fisik serta psikis. Nah, pada hal ini, bidan juga berperan loh, membantu membersihkan daerah genitalia dan memfasilitasi ibu untuk mandi. Mandi diperbolehkan saat persalinan karena dapat meningkatkan sirkulasi, kenyamanan, dan mengurangi nyeri dengan pengawasan bidan. Nah, yang selanjutnya ini ada kebutuhan istirahat. Jadi, ibu perlu cukup istirahat untuk menjaga ketenangan fisik dan emosional. Saat jeda haid, dapat relaksasi, makan, minum, atau tidur sejenak. Lalu, pada kalanya tetap terjaga agar dapat meneran dengan baik.
Pada kala 4, boleh istirahat atau tidur untuk memulihkan tenaga sambil didampingi bidan untuk pemberian ASI dini dan pemantauan kondisi ibu. Nah, yang selanjutnya posisi persalinan. Jadi, ibu bebas memilih posisi persalinan yang nyaman dengan bimbingan bidan. Posisi yang tepat mempercepat persalinan, mengurangi nyeri dan menjaga keselamatan ibu serta bayi. Lalu hindari posisi telentang karena menekan vena cava dan menghambat aliran oksigen. Dan posisi tegak, berdiri, duduk, jongkok paling efektif karena memanfaatkan daya gravitasi. Lalu ada posisi yang disarankan saat persalinan. Ini ada duduk atau setengah duduk, lalu ada merangkak, lalu ada jongkok atau berdiri, dan juga berbaring miring. Masing-masing dari posisi tersebut memiliki kelebihan dan keuntungannya masing-masing. Selanjutnya, mobilisasi ibu. Jadi, diperbolehkan sesuai kemampuan ibu untuk melakukan ambulasi agar mempercepat pembukaan serviks dan turunnya kepala janin. Lalu, untuk mengurangi rasa jenuh, cemas, dan nyeri, dan posisi dapat bervariasi seperti berjalan, berdiri, duduk, berbaring, miring, atau merangkak. Dukungan keluarga atau suami membantu posisi aman dan nyaman. Mobilisasi yang tepat memperlancar persalinan dan mencegah komplikasi. Nah, next nih, ada kebutuhan psikologis ibu bersalin. Jadi, ibu bersalin itu membutuhkan hal penting ini, yaitu apa aja? Ada rasa aman. Jadi ibu merasa tenang, bebas dari gangguan dan ancaman. Yang kedua, rasa cinta dan memiliki. Dukungan emosional dari suami, keluarga, dan bidan. Kalau ada harga diri, ibu dihargai dan dihormati sebagai individu yang berharga. Lalu ada aktualisasi diri, yaitu kesempatan mewujudkan peran sebagai ibu, menimbulkan rasa puas dan bahagia. Nah, dukungan suami itu yang paling penting. Salah satu yang dapat mempengaruhi psikis ibu adalah dukungan dari suami atau keluarga. Dukungannya itu minimal berupa sentuhan dan kata-kata pujian yang membuat nyaman serta memberi penguatan pada saat proses menuju persalinan berlangsung. Hasilnya akan mengurangi durasi kelahiran. Nah, tema yang terakhir nih, ada rujukan dalam persalinan. Jadi di sini saya juga akan memberikan informasi mengenai rujukan persalinan, yaitu pengalihan tanggung jawab dari tenaga yang kurang mampu ke fasilitas yang lebih mampu agar ibu dan bayi mendapat pertolongan tepat. Tujuannya menyelamatkan jiwa ibu dan bayi serta menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Nah, untuk persiapan rujukannya, ini ada istilah singkatan yaitu bakso kuda, yang artinya B itu bidan, ibu atau bayi didampingi tenaga kesehatan kompeten. A. Alat, bawa alat penting seperti spet, infuset, tensimeter, stetoskop. K itu keluarga, beri penjelasan kondisi dan alasan rujukan. S itu surat, sertakan surat rujukan berisi identitas, hasil, dan tindakan. O itu obat, bawa obat esensial selama perjalanan. K itu kendaraan, yaitu siapkan kendaraan layak dan cepat. U itu uang, keluarga membawa biaya yang cukup. DA-nya darah, yaitu siapkan darah untuk antisipasi transfusi. Persalinan yang aman dan nyaman berawal dari persiapan yang matang, penuhi kebutuhan ibu selama persalinan, dan pahami prosedur rujukan dengan baik, agar setiap ibu dan bayi dapat selamat serta mendapatkan asuhan terbaik. Jadi, persiapkan diri, dukungan, dan fasilitas karena setiap detik sangat berharga bagi kehidupan ibu dan buah hati.